Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kali ini lagi nggak di studio karena lagi ada dinas keluar kota. Kebetulan diundang untuk sharing dan ngisi training selama beberapa hari ya di Tangerang nih. Jadi lagi ada di luar kota, tapi tetap sharing atau sesi curhat tetap dibuka, soalnya curhatan yang masuk makin banyak banget. Tapi jangan khawatir, kalau teman-teman mau sharing atau curhat boleh banget ya, tinggal DM aja ke Instagramnya Zain Permana. Kalau teman-teman juga butuh konseling ya, pengen di konseling dan berapa sih bayarnya kayak gitu ya, kalau mau konseling sama saya atau sama tim ya, ada psikolog, ada juga konselor-konselor. Teman-teman tinggal nanti klik aja di heyacademy.id, nanti daftar konseling, insya Allah udah bisa ya. Jadi nanti kita akan konseling via online kok ya, gitu. Insya Allah terjangkau, cukup terjangkau ya. Tapi kita sekarang nggak akan ngomongin itu, kita akan mulai bahas teman kita, sahabat kita yang udah nge-DM ya, yang curhat nih. Oke, bismillah ya, kita coba bacakan. Mohon izin untuk curhat dan bertanya nih, kata sahabat kita ini ya. Jadi saat ini saya berusia 25 tahun, berpacaran selama 5 tahun, dan bulan lalu pasangan saya menyampaikan ingin segera menikah. Nah, pada pembahasan terkait persiapan nikah, Kang Zain menyebutkan beberapa kriteria dari agama, prospek finansial, dan habit-habit ya, atau kebiasaan-kebiasaan. Tapi dari yang aku lihat, baik aku dan pasanganku sama-sama masih jauh dari kriteria tersebut. Ditambah juga, seringkali aku terlalu bergantung ke pasangan dan sebaliknya. Jadi seperti harus ngomong atau ngopeni tugas-tugas pribadi yang kadang melelahkan. Aku khawatirnya kami masih sekedar bucin, padahal belum ada kesiapan menikah ya. Perlukah saya menolak dengan tegas atau perlu mengadakan diskusi bersama keluarga kami berdua terlebih dahulu? Menikah itu bukan urusan kesiapan dua orang, tapi kemudian nanti dinilai oleh orang-orang di sekitar kita, khususnya orang tua, apakah kita sudah siap atau belum untuk kemudian menikah. Jadi biarlah orang tua yang kemudian berbicara dan mendiskusikan. Jadi betul, langkah yang paling tepat adalah bukan menilai-nilai apakah diri siap atau calon pasangan kita siap, tapi segera diskusikan. Kalau ternyata keluarga udah oke, menganggap udah siap menyelenggarakan pernikahannya, udah percaya untuk menitipkan sahabat kita ini pada si cowoknya itu artinya udah oke ya, insya Allah, karena ada dukungan itu. Jadi jangan khawatirkan tentang tadi ya, prospek finansial dan lain-lain itu jadi sambil menunggu ada keputusan, sambil mengupayakan diskusi, dari sekarang mulai berubah dong, jangan bucin ya. Jadi aku masih belum ngerti ya, yang dimaksud sahabat kita ini terlalu bergantung ke pasangan. Kan cuman pacar doang ya, apa sih yang harus kita gantungkan ke pacar? Orang pacar itu kan sebetulnya bukan siapa-siapa, sayang-sayangan dan yayang-yayangannya via apa sih sebetulnya ya. Makanya kan heran juga ya kalau kita kemudian punya pacar tapi bergantung ke pacar akan hal-hal yang sebetulnya dia bukan siapa-siapa dan kita bisa lakukan itu secara mandiri. Misal gini ya, kalau aku tuh untuk kegiatan nyapu, ngepel di rumah, apakah butuh diingatkan sama pacar? Cuman ingetin doang mah biasa aja ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang harus kita persiapkan. Justru yang harus kita persiapkan itu yang ada hubungannya sama relasi kita. Kalau ibadahnya kita masih belum baik, belum benerin dulu ibadahnya sambil kemudian orang tua diskusi. Jadi jangan nunggu siap dulu, tapi sambil minta tolong nih orang tua kita, orang tuanya dia gimana, oke enggak dalam menikahkan kita ya, gitu. Jadi nikah itu bukan urusan kita siap dan dia siap, bukan. Nikah itu kemudian sambil kita memantaskan diri, mintalah orang tua kita untuk berdiskusi sama orang tua dia untuk segera. Kelamaan berpacaran itu godaan setannya tinggi ya, apalagi bucin sampai yayang-yayangan, bersentuhan atau berhubungan fisik, bahaya.
ya. Jadi please mending memang disegerakan nikahnya kalau udah kelamaan berpacaran itu, tapi memang harus dipastikan dulu kita mau nggak jadi pribadi orang yang lebih baik, mau nggak memantaskan diri untuk satu punya ibadah, kualitas ibadah yang lebih baik, dua mau nggak memperbaiki diri untuk punya prospek finansial yang lebih baik, dan yang ketiga kemudian maukah kita kemudian untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik ya, bukan saling bergantung sesama manusia, justru kita berkolaborasi supaya kita bisa jadi solusi atas permasalahan-permasalahan bangsa. Jadi menikah itu membuat kita dan pasangan kita itu jadi solusi dalam mengatasi permasalahan bangsa. Lewat apa? Lewat keturunan yang soleh-soleha, lewat kita yang kemudian tidak bucin dan hanya ingin berdua-duaan, tapi saling berkolaborasi, bantu untuk tadi bermanfaat buat sekitar kita, termasuk buat keluarga. Jadi menikah itu bukan selebrasi cinta, tapi menikah itu upaya kita kemudian berkolaborasi antar keluarga, berkolaborasi untuk membangun dan membina rumah tangga dalam rangka itu tadi memberikan banyak kemanfaatan. Makanya goalsnya adalah generasi yang rodia, generasi yang kemudian diridhoi sama Allah, generasi yang ngasih solusi dan jadi manfaat buat bangsa ini. Banyak orang yang kemudian menikah hanya dalam selebrasi cinta, mereka pengen berdua-duaan lebih lama tapi secara sah dan halal ya, memang benar bagus, tapi kemudian kan penting juga untuk bisa dengan serius memikirkan nanti bagaimana cara mengurus anak, bagaimana pendidikan anak, kolaborasinya panjang. Jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi penerus yang tadi lemah dan tak berdaya gitu. Daripada aku nanti nggak bisa ngurus dan nggak bisa meninggalkan penerus, mendingan aku child free aja. Itu lebih salah lagi, karena tujuan kita menikah salah satunya diantaranya adalah tadi berkolaborasi untuk melanjutkan tonggak solusi bagi bangsa. Jangan sampai kita child free seenaknya ya, bukan begitu konsepnya. Maka menikah aja sambil memantaskan, tapi urusan keputusan menikahnya memang wajib dan perlu didiskusikan sama keluarga besar ya, supaya dapat keberkahan dan keluarga pun jadi support system dalam pernikahan kita nantinya. Kan nikah tuh bukan dua-duaan jadian aja, bukan kayak gitu. Nikah itu menggabungkan dua keluarga supaya berkolaborasi dan saling jadi support system dalam kebaikan ya. Mudah-mudahan ini ngebantu sahabat kita yang curhat untuk ngambil keputusan untuk segera berkomunikasi sama kedua keluarga supaya menghasilkan tadi ya, bagaimana betul-betul bisa mulai membangun mahligai rumah tangga. Itu aja yang bisa disampaikan. Jangan lupa like jika teman-teman suka video ini dan share ke orang-orang yang mungkin relate sama cerita sahabat kita ini ya. Jangan kelamaan berpacaran ya. Dan jangan lupa subscribe kalau teman-teman belum subscribe. Juga follow Instagram Zain Permana, DM kalau pengen ceritanya di-share di YouTube ya. Dan kalau teman-teman butuh konseling, kita siap banget untuk membantu teman-teman. Nanti ada di link di bawah, yaitu heyacademy.id ya. Daftar di situ aja. Terima kasih, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.